Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, selebgram sekaligus YouTuber Fadil Jaidi menyalurkan hasil donasi yang telah ia kumpulkan melalui Lembaga Penggalangan Dana untuk warga Palestina kepada Majelis Ulama Indonesia. Sama dengan program bantuan Basnas, bantuan Fadil Jaidi ini juga digunakan untuk membantu pembangunan rumah sakit di Palestina. Dana dari hasil uang donasi ini diharapkan dapat menjadikan penolong yang tidak sesaat bagi warga Palestina. Akan berdampak jangka panjang dengan adanya penambahan rumah sakit di Palestina itu, diharapkan dapat membantu warga Palestina dalam hal kesehatan dan pengobatan. Fadil Jaidi pun meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar pembangunan rumah sakit di Palestina dapat berjalan dengan lancar. Dengan donasi yang terkumpul ini, ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang sudah membagikan rezekinya kepada warga Palestina. Fadil Jaidi juga mengatakan akan mengabarkan mengenai perkembangan dari hasil donasi ini yang sudah diamanahkan kepadanya. Sinergi dari lembaga-lembaga khususnya lembaga kemanusiaan dan influencer sangat dibutuhkan dalam mendukung donasi bantuan untuk saudara kita di Palestina. Alhamdulillahnya karena kan kita dapat donasi dari ratusan ribu donasi dari masyarakat Indonesia. Jadi ada yang berbentuk yang memang, jadi kita punya ada dua kategori. Kita pengen ada yang jangka panjang sama ada juga yang memang langsung butuh bantuan di tempat atau jangka pendek lah ibarat kata. Jadi benar-benar langsung kita salurin, jadi ada dari pakaian, makanan, semuanya, dan bahkan yang jangka panjangnya itu kita mau ngebangun rumah sakit gitu. Mudah-mudahan gerakan ini akan juga dicontoh oleh yang lain-lain sehingga kebutuhan daripada saudara-saudara kita di Palestina bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Tentunya bantuan yang kita berikan ini mungkin tidak bisa mencukupi atau tidak seberapa bagi saudara-saudara kita di sana. Tapi intinya adalah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah membuktikan sebuah kepedulian kita kepada saudara-saudara di Palestina itu. Dan tentunya donasi ini tidak berhenti di sini saja. Kita harapkan akan terus-menerus digalang sehingga penderitaan yang dialami saudara-saudara kita itu dapat tertanggulangi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada para donatur di mana telah mendonasikan sebagian harta yang dicintai sebagai bukti kecintaan kemanusiaan kepada umat Islam di Palestina. Seperti kita ketahui bahwa umat Islam di Palestina saat ini telah mengalami satu ujian yang cukup berat. Seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi bahwa tindakan biadab yang tidak berperi kemanusiaan ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi dunia tanpa kecuali, yaitu untuk saling membantu, untuk saling menolong melalui infak, zakat, sedekah. Di tengah penderitaan saudara-saudara Muslim di Palestina, Basnas juga mengajak semua pihak untuk membantu krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina dengan berdonasi melalui dompet solidaritas dunia Islam Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Basnas meresmikan unit pengumpul zakat Basnas PT Bank Syariah Indonesia. Peresmian UPZ Bank Syariah Indonesia ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di lingkungan Bank Syariah Indonesia. Peresmian itu ditandai dengan pemberian surat keputusan pembentukan UPZ Bank Syariah Indonesia nomor 2 tahun 2021, serta telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Nur Ahmad kepada Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Heri Gunardi. Basnas menyebut baik peresmian UPZ Bank Syariah Indonesia. Pembentukan UPZ Bank Syariah Indonesia juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Semoga kolaborasi kedua lembaga ini dapat merealisasikan potensi zakat Muslim di Indonesia. Hal ini menjadi spirit untuk bersama-sama membangkitkan gerakan cita zakat di seluruh Indonesia. Terbentuknya UPZ ini sebagai bentuk komitmen Bank Syariah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi zakat yang juga mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ya,
Kita berharap betul apa yang sudah dipercayakan Basnas kepada BSI bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian juga nanti Basnas juga akan melaksanakan dengan seluruh amanah yang diberikan oleh BSI. Penyalurannya tentunya nanti kita juga tentunya bekerja sama dengan Basnas. Ya. Basnas sendiri juga punya kriteria dan juga prioritisasi untuk proyeknya. Kita nanti juga ada, ya, kita saling mengisi gitu. Kita akan usulkan yang kita harapkan memang ini untuk kemaslahatan ya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mungkin miskin ya, ataupun lingkungan yang memang sangat membutuhkan bantuan ya. Dengan dana-dana zakat ini tentunya akan bermanfaat bagi yang menerima. Kerjasama Basnas dan BSI ini diharapkan dapat membumikan gerakan cinta zakat secara nasional dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam membayar zakatnya. Pemirsa, Basnas News akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Basnas TV. Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana untuk para mustahik melalui program pengelolaan zakat. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui pengelolaan zakat serta membangun kerjasama pengelolaan zakat di lingkungan BKKBN. Secara simbolis penandatanganan MOU dilakukan Ketua Basnas Nur Ahmad dan Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo. Sementara penandatanganan PKS oleh PLT Direktur Pendistribusian dan Penegunan Basnas Wahyu Tetikun Cahyo dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina. Sinergi Basnas dan BKKBN ini merupakan kerjasama antar lembaga pemerintah non-struktural yang dipayungi undang-undang. Basnas sepakat mendorong agar BKKBN dan Basnas bersama-sama menurunkan angka stunting program pemerintah. Kita berharap melalui kerjasama Basnas dan BKKBN ini, masyarakat lebih mengenal dan menyuarakan gerakan cinta zakat. Ya, ibu-ibu terutama sekali yang punya masalah di kanker serviks, maka kita akan lakukan IVA tes yang sebanyak-banyaknya dan sekaligus kalau bisa nanti pemasangan IUD-nya dan sekaligus juga untuk stunting. Sehingga masyarakat awam, masyarakat mustadafin, masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, memang Basnas sudah memulai kerjasama dengan BKKBN meskipun MOU-nya belum. Tapi itu menarik sekali karena kerjasamanya dalam bentuk pemeriksaan IVA. IVA itu inspeksi terhadap mulut rahim untuk mencegah terjadinya kanker mulut rahim. Artinya apa? Deteksi dini terhadap kemungkinan ada kanker mulut rahim. Kenapa itu penting? Karena di Indonesia itu kematian karena kanker untuk perempuan nomor 2 adalah karena mulut rahim. Ya, nomor 1 karena payudara. Ya. Oleh karena itu sangat strategis ketika BKKBN setiap tahun memasang puluhan ribu IUD. Padahal saat memasang itu juga mengekspos mulut rahim. Lah kemudian Basnas punya ide pada saat mengekspos mulut rahim, ya kenapa nggak sekalian mendeteksi kankernya gitu loh. Ini saya kira ide yang sangat cemerlang sehingga kami senang sekali kerjasama yang sudah kita rintis itu sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama ya, saya kira kita ini di BKKBN punya program yang sangat menyentuh rakyat yang duafa, yang orang-orang termasuk miskin. Contohnya tadi stunting, itu kan banyak di orang-orang yang miskin, pendidikan rendah. Kemudian juga mereka yang anaknya banyak, mereka yang anaknya jaraknya deket-deket, ini menjadi beban keluarga yang besar. Itu adalah orang-orang yang miskin, yang pendidikannya rendah dan tinggal di pelosok-pelosok atau di pedalaman. Nah, inilah menjadi bagian dari bagian dari asnaf yang untuk pentasarufan zakat itu. Nah, ini makanya kami semangat untuk itu dan kami punya keyakinan bahwa negara kita ini, pemerintah kita kalau tidak dibantu oleh rakyatnya dalam bentuk gotong royong yang real,
maka negara itu berat untuk menyelesaikan semua masalah. Gitu. Makanya kami sejak dulu punya keyakinan itu, maka kita sangat semangat kalau untuk gotong royong. Seiring dengan arahan Presiden Jokowi tentang gerakan cinta zakat, BKKBN menyambut baik hal tersebut dan siap membangun model bersama antara Basnas dan BKKBN guna mensukseskannya. Berharap kerjasama ini dapat berkembang meliputi pelayanan pencegahan stunting di Indonesia. Pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita. Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.